Ja Morant harusnya udah jadi salah satu legend paling gacor di NBA. Tapi jangankan jadi bintang, sekarang aja dia malah jadi beban buat timnya sendiri. Contohnya pas lawan Lakers di akhir Oktober kemarin. Di game ini, Grizzlies kalah 117-112 dan coba tebak statistik Ja, 8 poin dengan akurasi cuma 21,4% dalam bermain 31 menit. Oh, mungkin itu bukan harinya dia, tangannya lagi bawa aja. Kan semua bintang NBA kan pasti ngalamin hari-hari yang busuk kayak begini lah. Enggak cuy, lu harus lihat ini. Coba lu perhatiin cuplikan ini. Dia tuh udah kayak nggak niat ngatur offense buat timnya. Udah males-malesan buat pindah posisi, pas cutting juga kayak kepaksa, terima passing dari temennya pun udah kayak nggak niat. Tapi gak cuman offense, bener-bener di position berikutnya, Ja malah bengong doang di situ dan gak nunjukin effort sama sekali buat bantu defense timnya. Bahkan pas timnya udah dapat bola, Ja tuh kayak gak mau ngambil kendali dan langsung lari ke depan tanpa medulin temen setimnya. Padahal kan sebagai pemain utama Grizzlies ya, harusnya kan dia bisa jadi orang yang paling bisa diandelin apalagi di momen-momen krusial kan. Tapi di game itu ya, kayaknya pemain cadangannya Grizzlies tuh kelihatan lebih jago daripada Ja. Gak cuma itu, waktu Grizzlies ngambil timeout di menit-menit terakhir kuarter 4, lihat di mana posisi Ja. Dia tuh bahkan nggak mau gabung dan dengerin strategi dari pelatihnya sendiri. Entah apa yang dipikirin Ja waktu itu, tapi satu hal yang pasti, Ja nggak mungkin bisa jadi kapten yang baik buat Grizzlies. Dan asal kalian tahu ya, tingkah kocaknya Ja ini waktu lawan Lakers tuh nggak cuma waktu di lapangan aja. Setelah gamenya selesai, percakapan antara Ja dan head coach Grizzlies, Thomas Lissalo, kabarnya memanas. Sampai-sampai Lissalo terang-terangan nyalahin Ja soalnya effort dan leadershipnya kurang. Kalian harus denger gimana respon Ja setelah itu. What went wrong for you today? Go ask the coaching staff. What could have been done different, get a different outcome other than asking the coaching staff? According to them, probably don't play me, honestly. Gue ngerti sih kalau Ja tuh pasti frustasi ya. Tapi ngasih respon kayak bocah di depan media dan semua orang di dunia, ini mah nggak cuma ngecewain sih, tapi malu-maluin cuy. Gara-gara itu, Ja akhirnya kena scoring 1 game dengan alasan udah ngelakuin hal yang ngerugiin tim. Ya bayangin aja ya, musim ini Grizzlies tuh udah rela bayar hampir 40 juta US dollar atau sekitar 670 miliar rupiah cuma buat dapetin versi Ja yang problematik kayak gini. Tapi ternyata drama Ja itu nggak berhenti sampai scoring aja. Waktu Ja udah bisa main lagi, dia ternyata masih aja jadi beban buat Grizzlies. Khususnya di menit-menit terakhir di mana Ja digoreng sama Cade Cunningham. Dan beberapa detik setelahnya, Ausar Thompson langsung nge-steal bola dari Ja seolah Ja itu adalah bocil. Dan akhirnya Grizzlies gagal comeback dari Pistons. Dan ya, lagi-lagi waktu diwawancarai setelah game, Ja ngeluarin kata-kata yang kedengarannya nggak bagus. Kali ini tentang rasa senangnya yang hilang untuk main basket. Kalau kalian ingat, Jimmy Butler juga pernah ngomong sesuatu yang persis kayak Ja musim lalu. Dan sekitar sebulan kemudian, Jimmy langsung di-trade ke tim lain. Jadi kayaknya Ja ini ngode gak sih buat di-trade ke tim lain? Sebenarnya menurut gue juga Ja itu harusnya minggat aja sih dari Grizzlies. Tapi sayangnya itu gak gampang guys. Kita semua tahu kalau dalam beberapa tahun terakhir Ja tuh selalu kena banyak masalah dan itu memang berpengaruh ke nasibnya di NBA sekarang. Tapi kali ini Ja bukan bermasalah karena mamerin senjata atau karena cedera. Tapi karena satu hal paling krusial dalam dirinya yang ternyata lebih parah dari yang kalian bayangin. Saking parahnya ya, semua perilaku Ja yang udah kita breakdown tadi itu ternyata cuma sebagian kecil dari apa yang sebenarnya dia alamin. Udah bukan rahasia lagi kalau Ja tuh jago banget kalau urusan ngedang dan bermain atletis. Dan memang faktanya kalau skill itulah yang membuatnya jadi all-star sekaligus pemain utama Grizzlies kan. Tapi seiring berjalannya waktu, Ja makin jarang gunain talentanya ini dengan maksimal. Dan mungkin grafik dari Kevin O'Connor, salah satu jurnalis NBA terkenal ini bisa menjelaskan semuanya. Prestasi Ja untuk nge-score di dekat ring terus menurun tiap tahun. Bahkan musim ini sampai di bawah 30%. Di musim 2022 kemarin, Ja adalah point guard yang berhasil memimpin NBA dalam hal poin per game di area paint. Tapi setelah itu, angkanya selalu konsisten menurun sampai sekarang. Tapi jujur sekilas ya, ini tuh ada bagusnya buat Ja. Soalnya gaya mainnya yang eksplosif tuh udah pasti nggak tahan lama lah. Jadi dengan ngurang-ngurangin nyerang di deket ring, Ja bisa lebih efektif buat jaga fisiknya biar karirnya tahan lama di NBA. Tapi masalahnya, Ja ini nggak bisa shooting. Akurasi 3 poinnya nggak pernah tergolong bagus. Awalnya emang masih bisa diterima lah, soalnya Ja kan mainnya lebih ke dunker. Tapi sekarang udah makin jarang ngedang, shootingnya juga tetap jelek. Bahkan gilanya, musim ini akurasi 3 poinnya itu makin jelek ngawur cuy. Bukan 30%, 20%, tapi 16% waktu video ini dibuat. Gila nggak? Ini kalau Ja dulunya bukan superstar ya, kayaknya sekarang dia tuh udah gak main di NBA deh. Apalagi semua pemain NBA di era sekarang kan dituntut harus bisa shooting. Andre Drummond aja yang belasan tahun gak bisa 3 point, sekarang malah punya akurasi 43,8%. Malu banget gak sih? Belum lagi kalau ditambah sama defense-nya gak konsisten, suka absen soalnya gampang cedera, dan leadership-nya yang kurang tadi. Mindset Ja yang gak mau berkembang udah bikin karirnya di ambang kehancuran.
Tapi itu masih belum semuanya guys, karena apa yang dilakuin sama head coach-nya Grizzlies ini bakal nge-expose semua keburukan dia sampai ke akar-akarnya. Lisa Lowe ini baru jadi head coach Grizzlies tuh pas akhir musim kemarin, dimana waktu itu mereka tiba-tiba memecat Taylor Jenkins yang udah ngelatih Ja dari masa-masa rookie-nya. Ja nggak dikasih kabar apa-apa dari Grizzlies kalau mereka berencana buat mencat Jenkins, dan bisa dibilang dia nggak suka dengan pergerakan itu. Apalagi posisi Jenkins diganti sama Lisa Lowe. Di sini Ja emang berhak buat ngerasa gitu sih. Soalnya gaya bermain dan semua sorotan yang Ja dapat selama ini, dan juga culture sama performa Grizzlies yang oke banget di antara tahun 2022 sampai 2023 kemarin, itu semua berkat kerja keras Jenkins cuy. Jenkins benar-benar ngandelin Ja buat jadi pusat offense mereka. Dan itu terbukti work selama beberapa tahun. Ya pastinya sebelum Ja banyak kena kasus dan akhirnya keluar dari lapangan ya. Dengan perkembangan Ja sebagai pemain yang justru konsisten menurun ini, Grizzlies mau coba beralih ke pendekatan yang baru. Dan karena itulah mereka ngasih promosi ke Lisa Lowe yang adalah head coach dengan filosofi basket ala Eropa yang mengutamakan disiplin, strategi game yang terstruktur, dan pengambilan keputusan yang cepat. Jadi simpelnya, taktik baru dari Lisa Lowe ini bakal bikin semua pemain Grizzlies itu punya kesempatan yang sama buat nge-score dan jadi bintang. Dan untuk seorang Ja yang selama ini kelihatan jago karena suka bikin highlight, bakal susah banget cuy buat nyatu sama rencana Lisa Lowe. Tapi satu hal setelah inilah yang bikin Ja capek sama Lisa Lowe dan Grizzlies, khususnya di game Lakers kemarin. Strategi Lisa Lowe yang terstruktur ini juga berdampak ke menit bermain Ja. Ja mau nggak mau harus ngikutin pola pergantian pemain Lisa Lowe yang agak absurd, dimana ia cuma main sekitar 5 menit, terus istirahat, 5 menit lagi main, terus istirahat lagi, dan gitu seterusnya. Dan dengan pola yang kayak gitu, Lisa Lowe berharap para pemainnya bisa punya lebih banyak istirahat dan energi sehingga pace Grizzlies bisa makin cepat lagi. Tapi Ja merasa gak nyaman sama pola ini karena ia biasanya main lebih lama dan leluasa. Bahkan bisa kelihatan jelas dari statistiknya, dimana waktu bermain Ja sudah menurun di bawah 30 menit musim ini. Beda jauh dari musim-musim sebelumnya era Jenkins. Menurut gua sih Ja masih kurang profesional ya buat nanggepin situasi ini. Ya kali dia ngarepin head coach dari EuroLeague yang lebih ngutamain kesuksesan tim dan udah terbukti sukses besar di sana, bakal menuin semua keinginan dia. Mustahil lah. Tapi di sisi lain, kata gua Grizzlies juga gak bakal rela ngelepas Ja ke tim lain. Soalnya dia adalah superstar yang selama ini mereka butuhin. Ja yang gaya mainnya atletis banget berhasil bikin fanbase Grizzlies hidup lagi. Dan itu juga menguntungkan mereka dalam hal nyari duit kan. Bagaimanapun, Grizzlies juga gak mungkin mencat pelatih yang baru aja direkrut. Semua momentum ini cuma ngarah ke satu hal, yaitu entah gimana Grizzlies harus pisah sama Ja nanti. Tapi menurut kalian gimana? Ja Morant bakal balik jadi normal atau mending keluar aja dari Grizzlies guys? Coba komen. Itulah episode kali ini. Satu style cuma 100 ribuan, 4 hari jadi dan free design. Ya cuma di DC Sportwear khusus bulan November dong. Guys, cek aja all shop mereka. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.